Saat senja tiba, Ryan menjelajah ke dalam hutan yang dalam, di mana bayangan memanjang dan misteri semakin dalam. Matahari yang sekarat menciptakan bayangan panjang dan menyeramkan saat Ryan melangkah lebih dalam. Pandangan cemas pada arlojinya mengungkapkan kegelisahan Ryan yang meningkat. Saat waktu berlalu, seiring dengan memudarnya cahaya, matanya bergerak cepat, dipenuhi dengan ketakutan yang semakin besar saat hutan semakin rapat. Hutan menjadi gelap, dan Ryan mempercepat langkahnya. Ekspresi mendesak terpahat di wajahnya. Dalam kilas balik yang cepat, Ryan mempelajari sebuah peta, tidak menyadari kesalahan yang akan terjadi. Peta memenuhi layar, sebuah panduan yang menipu ke dalam kedalaman hutan. Dia melihat ke atas. Anggukan percaya diri mengkhianati kesalahan yang akan datang. Dengan peta terlipat, Ryan melangkah maju, tanpa sadar merangkul kesalahan yang akan terjadi. Pohon-pohon lebat menjulang, saksi bisu atas belokan nasib Ryan. Jalan di depan menjadi gelap, mengisyaratkan saat dia tersesat. Ryan memasuki hutan lebat, di mana cahaya yang memudar menciptakan bayangan panjang. Dia mengeluarkan ponselnya, harapan memudar saat dia melihat layar. Rasa frustrasi menyelimuti Ryan saat ia menyadari tidak ada sinyal. Ryan menatap ponselnya, badai kekecewaan berkecamuk dalam dirinya. Ryan mengepalkan tinjunya, melawan keputusasaan yang meningkat. Dia melihat ke atas, bertekad untuk menemukan cara lain untuk maju. Ryan mempercepat langkahnya. Suara gemerisik dedaunan kering di bawah kaki semakin keras. Suara hutan memperkuat kesendirian Ryan saat dia terus berjalan. Setiap langkah kaki bergema melalui hutan lebat, menandai perjalanannya yang mendesak. Ryan mendorong lebih dalam ke hutan. Dedaunan yang berdesir adalah satu-satunya temannya. Dalam cahaya senja yang memudar, Ryan berhenti. Rasa tidak pasti menyelimuti raut wajahnya. Dia melihat sekeliling. Dedaunan lebat itu tidak menawarkan penanda yang dikenal. Hutan tetap sunyi, tak acuh terhadap keadaannya yang hilang. Kekecewaan meningkat saat jalan di depan kabur menjadi labirin yang tidak dapat dibedakan. Setiap bayangan seolah-olah mengejek usahanya memperdalam perasaan terisolasi. Kalah. Dia berjuang untuk menemukan satu titik pengakuan dalam kehijauan yang tak berujung. Di tengah dedaunan lebat, perjalanan Ryan mengambil giliran tak terduga saat ia kehilangan pijakan pada akar pohon yang tersembunyi. Udara hutan yang tenang sesaat ditembus oleh seruan frustrasi yang tajam. Saat dia terjatuh, dia jatuh dengan berat ke tanah. Keheningan hanya dipecah oleh umpatannya yang bergumam. Debu dan dedaunan berputar di sekelilingnya saat dia melampiaskan frustrasinya ke alam liar yang sunyi. Dalam cahaya senja yang memudar, Ryan bangkit. Siluetnya tampak jelas berlawanan dengan dedaunan lebat. Gemericik yang mengancam dari hutan mengganggu keheningan. Dia membeku. Setiap otot menegang. Hutan menahan napasnya. Ryan tetap tidak bergerak, mendengarkan dengan seksama untuk suara lebih lanjut. Ryan duduk sendirian, tersesat dalam bayang-bayang pikirannya saat kisah-kisah hutan yang mengerikan bergema di sekelilingnya. Ruangan memudar saat imajinasi Ryan memunculkan penglihatan mengerikan tentang rahasia gelap hutan. Wajahnya berubah dalam jeritan diam, menghidupkan kembali setiap detail mengerikan dari kengerian hutan. Dalam senja, pikiran Ryan menjadi medan pertempuran, di mana bayangan menari dan bisikan meneror. Setiap gesekan dedaunan, setiap ranting patah dalam ingatannya memperkuat rasa takut hutan yang membayangi. Mata Ryan mengitari ruangan, mencari jalan keluar dari cengkeraman hutan pada imajinasinya. Saat senja tiba, kegelisahan Ryan meningkat. Sebuah pertanyaan diam tergantung di udara yang berat. Dia perlahan berbalik, waspada dan hati-hati, berusaha menembus dedaunan lebat. Hutan tetap sunyi, menyembunyikan rahasianya saat kecemasan Ryan meningkat. Pandangan Ryan menyapu hutan yang semakin gelap, mencari sumber suara yang mengganggu. Pohon-pohon berdiri sebagai saksi bisu. Bayangan mereka semakin gelap saat Ryan tetap waspada. Tidak ada gerakan yang memecah keheningan. Hutan menahan napasnya, meninggalkan Ryan sendirian dengan kekhawatirannya. Jauh di dalam hutan, udara menjadi tebal dengan ketakutan
saat Ryan mendeteksi langkah kaki yang mendekat. Napasnya tersentak. Suara langkah kaki semakin dekat. Kepanikan mulai muncul. Jantung Ryan berdebar di dadanya. Dia mencari pelarian dengan putus asa. Ryan berlari cepat melintasi hutan yang lebat. Pepohonan tampak seperti cakar yang mengancam yang mengulurkan tangan untuk menjeratnya. Dia melihat ke belakang. Napasnya tersentak di dadanya saat hutan sepertinya menyempit di sekelilingnya. Bayangan semakin dalam dan udara menjadi berat. Setiap langkah bergema dengan rasa takut yang semakin besar. Keputusasaan memicu pelariannya, tetapi cengkeraman hutan semakin erat dan pelarian terasa semakin jauh. Ryan tersandung. Hutan lebat mengaburkan sekelilingnya dan terjatuh. Tanah yang tak kenal ampun bergegas untuk menemuinya. Dia memukul tanah dengan keras. Napasnya tersentak dari paru-parunya. Debu dan dedaunan berputar di sekelilingnya saat dia berjuang untuk mendapatkan kembali ketenangannya. Terengah-engah, dia mencengkeram tanah, putus asa untuk mendapatkan pijakan. Hutan belantara menyaksikan, tak peduli pada nasibnya. Saat senja turun di hutan lebat, mata Ryan bergerak gelisah, merasakan kehadiran yang tak terlihat. Gerakan sekilas di kanopi menarik perhatiannya, mengirimkan rasa dingin di punggungnya. Bayangan menari dengan mengkhawatirkan di antara dedaunan, mengkonfirmasi ketakutan terdalamnya. Jantungnya berdebar-debar di dadanya. Setiap detakan menggemakan rasa takut yang tumbuh di dalam dirinya. Lumpuh karena ketakutan, Ryan hanya bisa melihat saat hutan sepertinya semakin mendekat. Hutan yang menggelap menahan napasnya, mengantisipasi apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat ketakutan, Ryan memuncak. Ryan mendorong dirinya lebih keras. Napasnya tersengal-sengal di udara yang lembab. Matahari merendah, menciptakan bayangan panjang dan terdistorsi yang menari di sekitar Ryan seperti cakar yang meraih. Dia menoleh ke belakang, matanya melebar dengan ketakutan yang semakin besar. Saat bayangan tak henti-hentinya tetap ada. Perasaan tertekan karena diburu semakin intensif saat hutan menjadi gelap. Ryan berjuang melawan kegelapan yang merayap. Bayangan itu pengingat konstan dari pengejarnya. Menyadari pelarian tidak mungkin, Ryan terpaksa mencari perlindungan. Dia dengan putus asa mencari perlindungan di balik pohon besar itu, berharap bisa menghilang ke dalam bayangan. Hutan lebat itu menyaksikan dalam diam saat jantung Ryan berdebar ketakutan. Setiap gemerisik dedaunan, setiap ranting yang patah, memperkuat rasa bahaya yang luar biasa. Ryan mengintip dengan hati-hati dari balik pohon. Jantungnya berdebar di dadanya. Sosok itu mendekat. Kehadirannya semakin mengancam. Dengan setiap langkah, Ryan berusaha keras untuk melihat wajah itu, tetapi tetap tersembunyi dalam bayangan. Rasa takut melanda Ryan saat jarak semakin dekat. Sosok itu tetap menjadi teka-teki. Niatnya tidak diketahui. Di jantung hutan, Ryan menahan napasnya, upaya putus asa untuk tetap diam. Udara menebal dengan ketegangan saat Ryan berusaha keras untuk menekan suara apapun. Setiap gemerisik dedaunan, setiap panggilan dari kejauhan mengancam untuk mengkhianati kehadirannya. Dia tetap tidak bergerak. Sebuah patung yang diukir dari rasa takut dan tekad. Di dalam hutan, sesosok tubuh berhenti di depan sebuah pohon, tidak menyadari Ryan bersembunyi di baliknya. Ryan tersembunyi, berusaha keras untuk mendengar napas sosok itu. Udara tebal dengan antisipasi. Udara lembab terasa berat saat sosok itu tetap diam. Ketegangan meningkat. Ryan menahan napas. Suara napas sosok itu memenuhi telinganya. Di senja hutan, sesosok perlahan berbalik. Kehadirannya membayangi dalam cahaya yang memudar. Saat sosok itu berputar, mata bersinar intens dari bayang-bayang menembus kegelapan. Ryan balas menatap, terpikat oleh mata bercahaya yang muncul dari bayangan gelap. Mata itu membara seperti bara api di malam hari, membuat Ryan terpesona. Hutan menyimpan napasnya. Satu-satunya suara adalah gemerisik dedaunan saat Ryan dan sosok itu saling bertatapan. Ryan keluar dari tempat persembunyiannya. Teriakannya bergema di kegelapan. Dia melepaskan diri. Sosoknya menjadi siluet di tengah cahaya yang memudar.
Hutan menyaksikan saat Ryan berlari ke tempat terbuka. Kepanikan mendorongnya maju. Setiap langkah adalah permohonan putus asa. Udara bergetar dengan pelariannya yang panik. Bayangan hutan memanjang, mencerminkan ketakutannya. Dalam cahaya senja yang memudar, Ryan dengan putus asa melarikan diri melalui hutan yang lebat. Pengejar mendekat, setiap langkah kaki bergema dengan malapetaka yang akan datang. Ryan tersandung. Suara kejaran yang mengancam semakin keras. Sosok itu mendekati Ryan. Kehadirannya adalah ancaman yang membayangi. Dia menoleh ke belakang. Matanya terbelalak ketakutan saat pengejarnya semakin dekat. Suara kejaran semakin intensif, menandakan penangkapan yang akan segera terjadi. Di hutan yang lebat, Ryan menoleh ke belakang. Perasaan malapetaka yang akan datang menyelimutinya. Sesosok tubuh muncul dari bayang-bayang, tangannya terangkat mengejar. Ekspresi Ryan menegang, kesadaran yang jelas menghantamnya. Dia tahu, penangkapan tidak bisa dihindari. Hutan lebat mengelilinginya, menjadi saksi bisu dari pelariannya yang putus asa. Ryan memejamkan matanya, terselubung oleh keheningan hutan. Dia menunggu, tergantung dalam momen antisipasi yang tenang. Hutan menahan napasnya bersamanya, seolah waktu seakan berhenti. Dalam cahaya senja yang memudar, Ryan bersiap untuk apa yang akan terjadi. Malam yang tenang tiba-tiba ditembus oleh lolongan serigala yang mengerikan, menghancurkan ketenangan hutan. Sosok kesepian berhenti. Indera mereka waspada. Saat suara bergema melalui pepohonan, mata sosok itu bergerak-gerak, mencari sumber panggilan yang menghantui. Hutan sepertinya menahan napasnya. Setiap bayangan adalah tempat persembunyian yang potensial. Gelombang kegelisahan menyelimuti sosok itu saat lolongan bergema sekali lagi. Sosok itu tetap diam, mendengarkan dengan saksama, bersiap untuk apapun yang mungkin muncul dari kegelapan. Di jantung hutan di malam hari, sesosok tubuh menghilang ke dalam bayang-bayang. Mata Ryan terbuka, kegelapan hutan menekan di sekelilingnya. Dia merasa benar-benar sendirian. Keheningan hanya dipecah oleh suara-suara malam. Gelombang kesadaran menyelimuti Ryan. Dia telah selamat. Untuk saat ini, hutan tetap ada, menjadi saksi bisu atas cobaan yang dialaminya saat Ryan mengumpulkan dirinya